Pembahasan kita sekarang atau diskusi kita sekarang adalah menentukan judul skripsi. Mahasiswa yang sedang mengontrak skripsi biasanya mereka kebingungan menentukan judul. Bahkan ada beberapa yang bisa memakan waktu 1 bulan baru dia mau bimbingan. Nah, gimana sih cara menentukan judul skripsi? Sebetulnya gampang-gampang susah ya menentukan judul skripsi. Yang jelas kita harus banyak ngobrol dengan senior-senior kita yang sudah pernah bikin skripsi dan memang sudah lulus di institusi yang sama ya. Kemudian eh, biasanya di bimbingan pertama kita kalau misalnya dapat dosen pembimbing yang enak, biasanya mereka eh, ngasih petunjuk sama kita gimana caranya menentukan judul skripsi yang memang sesuai dengan tuntutan institusi ya. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah untuk menentukan judul skripsi itu kita enaknya cari tempatnya dulu, cari objek penelitiannya dulu, atau tempat atau perusahaan yang akan kita teliti, atau cari judul dulu. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, menurut saya, menurut pengalaman saya ya, itu lebih enak cari judul dulu. Karena kalau kita udah punya judul, kita tinggal nyari tempat, nggak sulit gitu ya ketika cari tempat kalau kita judulnya sudah pede gitu kita bikin judul yang itu. Kemudian mempertimbangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ada baiknya mahasiswa itu main-main ke perpustakaan di kampusnya, kemudian cari bahasan atau materi yang judulnya memang mirip dengan judul yang ingin kita tulis uh, sebagai judul skripsi ya. Nah, memang idealnya sih kita lihat-lihatnya dari skripsi yang ada di institusi kita karena uh, biasanya antara institusi satu dengan institusi yang lainnya itu punya tuntutan yang agak khas gitu. Jadi memang lebih enaknya kalau kita eh, bikin bahasan yang sesuai dengan skripsi yang sudah ada di institusi kita. Nah, dengan banyak main ke perpustakaan yang ada di institusi kita itu biasanya bisa bantu kita untuk eh, merasa lebih yakin dengan judul yang akan kita buat ya. Nah, eh, rekomendasi saya sih lebih baik kalian memilih judul yang memang sudah ada gitu supaya kecepatan menulis skripsinya lebih cepat. Karena kalau misalnya kita terlalu ideal juga misalnya cari judul yang belum pernah ada gitu ya, belum pernah dibahas di institusi, terkadang kita kesulitan, terutama ketika kita nyari grand theory atau misalnya kita nyari pembahasan untuk di bab 2.
Nah, kemudian gimana sih caranya kita menentukan judul, patokannya itu seperti apa gitu supaya kita lebih pede ketika mau bimbingan pertama kita ngasih judul yang ini gitu. Oke, uh, kalau pendapat saya gitu ya, enaknya seperti ini nyari judul itu ya. Contohnya kalian mau uh, sebentar nyari judul tentang kita contohnya di skripsi manajemen ya. Contohnya aja kita lihat judul skripsi manajemen. Nih, di sini ada beberapa judul gitu ya. Faktor-faktor yang diperlukan masih dalam pemberian pengaruh status kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada perusahaan PT, nah, pengurang. Nah, misalnya judul-judul seperti ini gitu ya. Kita lihat variabelnya atau terutama variabel-variabelnya ada nggak sih yang sama dengan judul yang pengen kita tulis deskripsi kita. Contoh misalnya kita pengen nulis skripsi yang judulnya pengaruh pelatihan dan motivasi misalnya ya terhadap kinerja karyawan. Ini di sini udah ada yang mirip pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Meskipun ada variabel X yang tidak sama di sini, contohnya variabel motivasi ini tidak apa-apa. Judul yang kalian sudah tentukan tadi uh, itu sudah cukup kuat untuk diajukan ke dosen pembimbing. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita cari misalnya judul pengaruh motivasi ya. Motivasi terhadap kinerja misalnya. Nih, ada kan ya? Nah, berarti kalau misalnya sudah ada, ini lebih memperkuat kita untuk lebih percaya diri ketika mengajukan judul skripsi kita ya. Tadi kan judul kita contohnya pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja. Ini dua-duanya sudah punya kemiripan yang tadi ada ya. Motivasi terhadap kinerja, yang tadi pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Coba kita cari pengaruh pelatihan dan motivasi itu. Di sini sudah ada ya, pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Nah, ini kalau sudah ada judul yang seperti itu, yang terutama sama dengan judul skripsi kita, itu kita lebih enak untuk mengeksekusi judul skripsi kita gitu ya. Pun kalau misalnya emang lebih ideal lagi kalau kita lebih melihat lagi dia objek penelitiannya di mana. Nah, perusahaan atau objek penelitian yang kita pilih seharusnya gitu ya, idealnya adalah di bidang yang sama. Contoh tadi kita pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap, kita lihat dulu ini ya, terhadap kinerja karyawan PT Bank BJB Kantor Cabang Suci Bandung. Nah, eh, kalau misalnya kalian memang objek penelitiannya di bank, ini sudah sangat cocok sekali untuk diangkat jadi judul skripsi ya. Kalau di bank ini lebih meyakinkan lagi. Terus gimana kalau misalnya objek penelitiannya itu bukan di bank, contohnya misalnya di minimarket. Apakah itu juga sudah menambah keyakinan kita terhadap judul kita? Eh, sebetulnya iya gitu ya. Kan tetapi lebih meyakinkan lagi kalau menggunakan eh,
kalau kita menggunakan perbandingan gitu ya dengan penelitian yang judulnya sama juga di bidang objek penelitian yang sama-sama bank gitu, sama-sama retailer atau sama-sama misalnya apa ya, BUMN dan lain sebagainya. Seperti itu.